Assalamualaikum, balik lagi tentunya dengan aku di channel Bidan dan Bi. Di video kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda pria yang tidak subur. Nah, sebelum kita mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak loh. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Bukan cuma wanita aja loh yang punya tanda tidak subur. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Tapi pria juga ada nih tanda fisik yang menandakan kalau bisa jadi kalau kalian itu tidak subur. 1 dari 10 pasangan subur mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Wanita itu selalu dianggap sebagai penyebab masalah pada pasangan yang sulit hamil. Padahal nih ya, gangguan kesuburan pada pria juga menyumbang proporsi loh. Jadi bukan hanya wanita aja ya. Nah, gimana sih cara mengetahui pria yang mengalami ketidaksuburan? Jadi sebenarnya itu kita perlu mengetahui nih jumlah sperma yang dihasilkan per milimeternya. Kalau kurang dari 15 juta sel sperma, pria bisa dikatakan mengalami ketidaksuburan. Kalau dilihat aja sih emang susah ya. Makanya ini perlu pemeriksaan melalui analisa laboratorium. Tapi ada beberapa tanda fisik yang berkaitan atau bisa dibilang mungkin ada potensi ketidaksuburan pada pria, yaitu yang pertama, hasrat seksual rendah. Hal itu disebabkan oleh ketidakseimbangan dari hormon seks pria, yaitu bisa jadi masalah menurunnya hormon testosteron yang berperan dalam memunculkan hasrat seksual. Yang kedua, gangguan fungsi seksual. Ketika fungsi seksual seorang pria menurun, misalnya kesulitan ereksi atau disfungsi ereksi dan kesulitan mempertahankan ereksi, bisa jadi ini adalah masalah pada kesuburannya. Kondisi seperti ini biasanya ada gangguan pada kadar testosteron dalam tubuh. Karena hormon turun, sperma yang dihasilkan juga nggak banyak. Yang ketiga, volume air mani menurun. Hal ini menjadi indikator banyak atau enggaknya sperma yang dikeluarkan. Jika keluarnya sedikit, kemungkinan besar spermanya juga sedikit. Jadi normalnya jumlah sperma dalam 1 kali ejakulasi itu mencapai kisaran 15 juta sampai 200 juta sperma per milimeter air mani. Jadi kadar sperma dikatakan rendah kalau kurang dari normalnya, yaitu kurang dari 15 juta per milimeter cairan mani. Kenapa kadar sperma bisa menurun? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. So jangan lupa subscribe. Yang keempat, adanya rasa sakit dan bengkak di daerah testikel atau buah zakar. Salah satunya yaitu varikokel. Varikokel itu adalah suatu penyakit di mana terjadi varises pada testis karena adanya gangguan dari pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena di dalam daerah testis itu, sehingga terjadi pembengkakan. Karena di dalam testis itu ada saluran sperma, itu bisa terjadinya hambatan gitu loh untuk pengeluaran spermanya itu, atau disebut hambatan ejakulasi. Yang kelima, mengerutnya atau mengecilnya ukuran testis. Testis atau testikel itu merupakan organ berbentuk oval yang menggantung di dalam skrotum di belakang penis. Ukuran testis normal pada pria dewasa itu diukur dalam bentuk volume ya, yaitu sekitar 12 ml sampai 19 ml dengan rata-rata lebih kurang 15 ml. Atau kalau diukur dalam bentuk panjang dan lebar, itu memiliki rata-rata sekitar panjangnya itu 3-5 cm dan lebar itu 2-3 cm. Ukuran testis itu akan mempengaruhi banyak hormon testosteron yang terbentuk, sehingga akan mempengaruhi banyaknya sperma. Untuk mengetahui ukuran normal testis kalian, itu kalian bisa melakukan pemeriksaan USG testis atau bisa melakukan pemeriksaan dengan orchidometer dengan dokter. Biasanya testis yang ukuran kecil akan mempengaruhi produksi sperma atau bisa menyebabkan produksi sperma jadi menurun. Yang keenam adalah rasa sakit saat ejakulasi. Hal ini terjadi biasanya ada gangguan pada prostat dan organ lain di dalam area penis. Hal ini menjadi tanda gangguan seksual dan juga reproduksi ya. Nah, kalau kalian ngalamin yang namanya sakit saat ejakulasi, itu langsung segera periksa aja ya. Yang ketujuh adalah ejakulasi retrograde
atau ejakulasi terbalik. Ejakulasi retrograde atau retrograde ejaculation juga bisa mengganggu kesuburan. Nah, itu adalah kondisi di mana sperma itu nggak keluar melalui ujung penis, melainkan masuk ke kandung kemih saat orgasme. Hal ini dikarenakan otot melingkar yang menutup kandung kemih itu nggak berfungsi secara normal. Jadinya air mani itu berjalan mundur dan mengalir ke dalam kandung kemih. Nah, jadinya meskipun kalian tetap bisa mencapai klimaks saat berhubungan seksual, tapi saat ejakulasi itu cuma sedikit sperma yang keluar atau bahkan enggak sama sekali. Yang kedelapan adalah rambut yang tumbuh hanya sedikit. Rambut yang tumbuh hanya sedikit itu contohnya misalnya kumis, jenggot, bulu dada, bulu kaki, dan sekitar kemaluan itu rambutnya sedikit banget atau tipis banget. Hal itu disebabkan oleh karena ketidakseimbangnya hormon seks pada pria, yaitu testosteron, sehingga bisa berakibat atau bisa mempengaruhi produksi dari sperma itu sendiri. Jadi bisa mengakibatkan ketidaksuburan pada pria itu. Tapi ini rambut yang sedikit tumbuh pada beberapa pria itu juga bisa disebabkan karena faktor genetik dan juga ras. Nah, tanda yang terakhir itu adalah pembesaran payudara. Pertumbuhan tidak normal dari payudara seorang pria atau disebut ginekomastia. Jadi bentuknya itu adalah payudaranya itu besar gitu loh pada seorang pria. Hal ini disebabkan oleh hiperestrogen atau kadar hormon seks wanita yang berlebihan di tubuh pria itu. Jadi hormon estrogennya di pria itu tuh berlebihan gitu loh. Ini menyebabkan kadar testosteron akan dihambat produksinya. Kalau hormon testosteron itu sedikit, nanti yang jadi adalah produksi sperma juga akan dihambat sehingga berujung pada ketidaksuburan pada pria itu. Nah, itu semua merupakan tanda fisik ya yang bisa menjadi tanda adanya gangguan kesuburan pada pria. Dan kalau kalian ingin tahu jumlah sperma dan bentuk sperma, itu harus dicek secara langsung spermanya di laboratorium. Jadi segera konsultasikan ke dokter kandungan ya kalau kalian sedang melakukan program untuk segera memiliki keturunan bersama pasangan kalian. Oke? Hai, buat kalian yang cari kado unik dan lucu, bisa cek di Instagram @lil.artgallery ya. Di situ aku buka jasa bikin karikatur. Nah, karikatur ini bebas request tema apa aja loh, suka-suka kalian. Nanti aku bikinin. Terus ada juga vektor, ilustrasi, biodata bayi. Nah, contoh lainnya kalian bisa cek langsung di Instagram @lil.artgallery ya. Terus kalau yang butuh undangan video, undangan gambar, atau slideshow bisa cek di Instagram @kine.id ya. Oke, itu tadi adalah tanda pria tidak subur. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya buat kalian. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Budi dan Bi ini. Makasih ya, makasih banget loh. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.